Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast SMK Muhammadiyah Mutu Smart pada kajian Ramadan 1442 Hijriah dengan saya Umar Rosalina selaku pembawa acara, dan di samping saya yaitu Ustadz Muhammad Rifai SHI MSI selaku narasumber, dan juga ditemani oleh murid-murid dari perwakilan kelas masing-masing. Ayo diperkenalkan, Nok. Perkenalkan, nama saya Nurahmawati dari kelas 11 AK2. Perkenalkan, nama saya Tanaya Anindita dari kelas 11 animasi. Pada kajian hari ini yaitu kita akan membahas mengenai tema tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rifai. Monggo Ustadz. Oke. Terima kasih sekali kepada Bu Nana yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Hadirin pemirsa podcast ya, kajian Ramadan bersama kami di Satu Semarang yang kami hormati Bu Nana selaku host pada acara kesempatan ini. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga perwakilan siswa hadir yaitu Rahma dan Tanaya ya, pemirsa. Kali ini alhamdulillah bisa bareng-bareng kita mencoba ngobrol santai ya. Ya. Konsepnya podcast itu ngobrol santai, tapi harapannya ada makna dari dialog kita pada kesempatan hari ini. Insya Allah siap Ustadz. Hadirin Bapak Ibu-ibu ya, ibu dan anak-anakku yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah pada kesempatan hari ini untuk bisa melanjutkan ibadah kita pada bulan Ramadan ini, yaitu ibadah Ramadan tahun 1442 Hijriah, untuk bisa kembali melaksanakan satu bulan yang merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hadiah. Maka dalam Al-Quran itu kan dalam surat Al-Baqarah ayat surat tentang puasa itu di ayat di sana dilanjutkan itu walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kita mengagungkan Allah atas hadiah pada yang memahami hadiah juga hidayah. Di hidayah sekaligus kita diberi hadiah oleh Allah berupa bulan suci Ramadan ini. Harapannya kita terus meningkatkan kualitas pengamalan ibadah kita dengan tentu saja yaitu memahami apa yang harus kita pahami berkaitan dengan pada bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan membahas, yaitu tema kita adalah tentang tingkatan-tingkatan puasa atau tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jadi perlu kita pahami bahwa ternyata di dalam pelaksanaan puasa ini itu ada tingkatan-tingkatan. Jadi para ulama itu membagi gunanya apa? Ada tingkatan-tingkatan itu. Jadi supaya kita itu sebagai evaluasi kita ya, seorang yang berpuasa itu untuk meningkatkan level. Jadi harapannya kita itu kan dalam beribadah itu tidak hanya pada satu titik ya, tapi agama kita mendorong kita itu untuk meningkatkan terus level ibadah kita sampai on the top, istilahnya itu pada tingkatan yang paling tinggi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkaitan dengan puasa ini, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi para ulama itu membagi ada 3 tingkatan di dalam orang yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi tingkatan ini terutama yang pertama itu tingkatan yang paling rendah, kemudian ada tingkatan kedua, ada tingkatan ketiga. Tingkatan yang pertama ini disebut ulama yaitu saumul khusus. Maaf ya,
Shaumul umum, maaf. Jadi tahu dulu ya, shaumul umum. Ini tingkatan puasanya orang awam. Jadi kalau kita pahami, hadirin yang berbahagia serta Bu Nana dan aku, jadi kita melihat di lapangan itu memang ada orang yang puasa itu puasanya itu ya umum gitu, puasa orang awam. Apa itu puasa orang awam? Itu puasa yang hanya untuk menggugurkan kewajiban atau hanya untuk memenuhi syarat sah puasa. Jadi kalau sudah nggak makan, sudah nggak minum, sudah yang membatalkan puasa, apalagi melakukan hubungan suami istri, itu dianggap sudah puasa. Dan ini memang secara fikih sudah dianggap puasa. Tetapi ini levelnya level paling bawah, yaitu level puasanya orang awam. Maka Imam Ghazali itu membagi ini puasanya orang awam. Ya ini sudah bagus sih, sudah lumayan ya. Iya. Kalau di lapangan kita lihat Bu ya, banyak sekali ya bulan Ramadan, tapi justru banyak orang yang poso tapi bukan puasa, tapi opo-opo kerso. Jadi puasa tetap makan ya enak baik, jalan di mana saja. Ini kita jumpai. Mereka mengaku juga orang Muslim. Nah, ini masih mending gitu. Ada orang yang mau berpuasa meskipun hanya puasanya orang awam gitu. Orang awam. Itu masih mending lah. Daripada tidak sama sekali. Moga-moga nanti kan di tengah itu setelah dapat ilmu, dapat denger podcast. Itu ternyata tidak cukup, itu perlu ditingkatkan. Ini dinamakan level pertama disebut shaumul umum. Saya ulangi lagi, itu puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu ya ordinary people, bahasanya wong Inggris itu ya kebanyakan orang lah. Nah, ini puasa awam ini tentu ini kebanyakan orang yang namanya awam. Tapi ada lagi yang disebut level yang kedua, itu disebut shaumul khusus. Kalau yang tadi shaumul umum, yang kedua ini disebut shaumul khusus ya. Shaumul khusus ini jadi harapannya puasa itu tidak hanya meninggalkan, atau orang yang berpuasa itu tidak hanya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, anak-anak, tapi juga meninggalkan hal-hal yang itu merupakan perbuatan dosa, perbuatan jelek dan perbuatan maksiat. Jadi ini level yang lebih tinggi, shaumul khusus. Ya. Puasanya orang khusus, special ya, bahasa Indonesia special fasting ya, puasanya orang spesial, khusus. Jadi memang ini tentu tidak semua orang, hanya orang yang memiliki ilmu, ada orang yang sudah bisa mendalami hakikat puasa, memahami tujuan puasa saja yang sudah bisa menaikkan levelnya. Harapannya anak-anak juga nanti tidak hanya di level pertama tapi meningkatkan. Jadi puasa itu tidak hanya puasa dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan, tapi juga puasa apa? Puasa dari berbuat jelek, berkata kotor, apalagi gibah, buat maksiat. Maka di sini disebutkan nanti yaitu puasa ini disebut puasanya orang yang bisa memuasakan seluruh panca indera. Para ulama mengatakan panca indera apa? Mata. Intinya puasa bukan hanya batalkan mati, matanya juga puasa dari hal-hal yang melihat yang jelek. Mulutnya berpuasa dari berbicara kotor. Tangannya juga berpuasa, kakinya juga berpuasa. Jadi telinganya berpuasa nggak? Semua panca indera itu berpuasa. Itu namanya apa tadi? Shaumul khusus, puasanya khusus. Dan ini tidak semua orang. Maka Nabi dulu pernah mengatakan dalam sebuah hadis itu berkaitan dengan ini, bagaimana puasa itu harus punya dampak, punya fungsi, tidak hanya membatalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi juga meninggalkan hal yang jelek. Nabi pernah bersabda itu malam yada qaulaz zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi suatu ketika itu Nabi bersabda, itu sabdanya itu sebenarnya kalau kita pahami ini agak harusnya menyinggung, menjadi kritik atau menjadi koreksi terhadap orang yang berpuasa. Beliau mengatakan man lam yada, barang siapa puasa tetapi lam yada tidak meninggalkan qaulaz zur, perkataan yang kotor. Jadi puasa, tapi puasanya itu
tidak membuat dia meninggalkan perkataan kotor yang tadi. Iya. Ngomongnya Iya itu. Ngomongnya Tidak kewan. Kebun Apalagi binatang semua. kemudian ngomongnya apalagi nek kotor itu, menyinggung perasaan, Iya. menyakiti hati. Puasa kok melakukan itu. Iya. Terus malam itu zuhur wal amal bi, tidak hanya ngomong tapi juga melakukan maksiat, terus juga berbuat jelek, berbuat jahat, mencuri. Iya. Iya. Tidak hanya ngomong, kalau pertama kan ngomong. Iya. Kemudian yang kedua mengamalkan. Azur itu mengamalkan hal-hal yang jelek. Kemudian wal jahl ya, kemudian juga melakukan perbuatan kebodohan, perbuatan yang tidak nalar, tidak masuk akal. Iya. Maksud tapi melakukan hal-hal yang apa ya, mabuk kan nalar. Iya. Berjudi itu kan tidak nalar. Iya, Tapi iya. dilakukan itu kan nalar, secara rasion kok mabuk. Sebenarnya merusak. Tapi Iya. tetap dilakukan, maka kata Allah falisailah hajatan. Allah itu tidak butuh ayat atau amal wasyar. Sebenarnya Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makam dan minum. Maksudnya sebenarnya Allah itu tidak butuh puasanya. Kalau puasa tapi tetap melakukan Hal-hal. Iya. Jadi ini sebenarnya dasar dari puasanya orang yang kedua itu. Puasa orang yang Ya khusus. Ya, Memuasakan panca. memuasakan panca indera dan dari perbuatan maksiat. Iya. Itu adalah mereka yang mendapatkan level dari tingkatan yang kedua. Tingkatan yang tertinggi ini yaitu tingkatan yang ketiga, itu dikatakan para ulama saumu khususil khusus. Apa tadi? Saumu khususil khusus. Ya. Puasanya khususil khusus apa? Jadi sebenarnya ini itu khusus sekali intinya itu. Istilah ya sekarang ya puasanya orang yang istimewa. Excellent. Iya. Excellent center, excellent. Jadi puasanya orang yang excellent, istimewa, unggul, Iya. orang unggul, istimewa. Ya, maksudnya istimewa apa? Yo, pokoknya di atas rata-rata. Iya. Yang Yang melakukan paling tinggi. ini, yang paling tinggi, dan orang yang melakukan ini, itu tidak sembarang orang yang ya mampu, orang yang ilmu, tidak hanya ilmu, ya ilmu pikiran tapi ilmu hati itu sudah sampai level ini. Mungkin para ulama, para orang-orang yang soleh Ya memang ilmunya sampai teruji gitu. ya, betul. Nah itu siapa itu mereka, yaitu para ulama itu orang yang bisa memuasakan hati dan pikirannya. Jadi ini paling ini, jadi puasanya tidak hanya membatalkan puasa, puasanya itu tidak hanya menahan dari hal-hal yang itu jelek ya, Iya. tapi lebih itu jadi hatinya yang puasa. Jadi bukan hanya panca inderanya, tapi hatinya yang puasa. Nah, di sini yang hati yang berperan itu pikiran dan hati. Jadi maka di sini orang ini banyak merenung, banyak mengolah hati, olah pikiran. Maka dalam Islam, dalam puasa itu kan diutamakan kan doa, terus iktikaf, tadabbur Quran. Itu sebenarnya kaitannya dengan bagaimana mengoptimalkan tadarus, mengoptimalkan pikiran dan hati. Ini orang yang sudah levelnya itu puasa itu sudah menjadi inspirasi, jadi mampu menginspirasi dia untuk berbuat baik, untuk melakukan perbaikan, baik perbaikan dirinya, keluarga maupun masyarakat, perbaikan dalam dunia maupun perbaikan dalam akhirat. Ini orang yang tinggi dan tidak semua orang, tapi tidak berarti kita tidak bisa sampai Satu. Insya Allah kalau anak-anak semua dari kita itu berusaha melakukan hal-hal yang baik itu yang sesungguhnya dianjurkan oleh agama, insya Allah semua pun dari kita itu punya potensi untuk mencapai tingkatan level puasanya orang yang istimewa tadi itu. Khusus yaitu puasanya orang yang bisa memuasakan hati dan pikiran. Dan jadi puasa itu menjadi inspirasi untuk melakukan perbaikan diri maupun perbaikan keluarga, masyarakat, perbaikan dunia, untuk urusan akhirat. Saya kira itu untuk pengantar ya. Untuk pengantar mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan biar nggak monoton dari saya. Ada dialog, ada ini yang bisa saya jawab atau bisa didiskusikan bersama nanti. Saya berikan waktu kami akan untuk melanjutkan acara selanjutnya. Atas suara Ustaz Rifai.
sudah disampaikan untuk rangkaiannya ada tingkatan orang berpuasa, yaitu saumul umum, saumul khusus, dan saumul khusus yang sudah diterangkan oleh Ustaz Rifai ya. Anak-anak bisa diberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, siapa yang mau nanya dulu? Saya juga. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa sih orang-orang berpuasa itu diberi tingkatan? Itu tuh manfaatnya buat apa? Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanya? Ustaz, saya mau bertanya, kalau semisal puasa daripada berbuat yang buruk-buruk, itu kan pasti lebih baik tidur. Tapi kalau tidur sepanjang puasa itu bagaimana? Nah, ini banyak dari kita ya yang melakukan tidur waktu berpuasa, dianggapnya itu ibadah ya Ustaz ya. Monggo Ustaz, waktu dan tempatnya untuk menjawab. Terima kasih ya. Terima kasih sekali. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Dari Rahma dan dari Tanaya, berarti memperhatikan. Alhamdulillah. Semoga untuk anak-anaknya di rumah juga memperhatikan Ustaz ya. Jadi tadi pertanyaan pertama dari Ananda Tanaya, Mbak Tanaya. Rahma dulu ya tadi ya. Iya. Rahma itu bertanya. Nanti manfaatnya apa kok para ulama kok membuat tingkatan aneh-aneh barang tingkatan? Iya. Jadi sebenarnya tingkatan ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, enggak goro-goro ya ono aneh-aneh, enggak. Jadi ini para ulama itu memahami, menggali dari ajaran Islam, dari Al-Quran dan Sunnah dulu. Quran tentang berbicara tentang puasa seperti apa, kemudian hadisnya seperti apa, terus para ulama memahami, para sahabat melaksanakannya gimana. Itu akhirnya pada kesimpulan untuk itu memberi tingkatan itu tidak muncul serta-merta, tapi berdasarkan pemahaman terhadap ajaran agama Islam, pemahaman hadis dan pemahaman para sahabat dan para mufasir ya. Akhirnya kemudian berkesimpulan bahwa ada 3 tingkatan tadi. Jadi tingkatan itu manfaatnya apa tadi saya sudah sampaikan di awal tadi, skill rumit, yaitu untuk memotivasi ya. Memotivasi kita umat Islam itu agar beribadah secara umum, utamanya ya puasa ya, itu betul-betul kita mampu melaksanakan dengan baik ya, sesuai tujuan. Dan kalau kita pada tahapan misalnya pada tahapan yang masih amat sebagai koreksi ya, sebagai cerminan kita, kalau kita kok masih puasanya pada level ini, harapannya kita meningkat. Oh ini bukan untuk menghakimi ya, oh ini berarti puasamu kayak pada level ini. Tapi malah awal itu berarti gua masih awal. Bukan untuk itu. Tapi untuk memotivasi diri kita mencapai tingkatan yang lebih bagus lagi. Jadi untuk diri kita, misalnya orang tahu itu bukan untuk jadi makan, sebenarnya ada agama itu ada yang jadi center untuk mengan orang, ada untuk cermin. Jadi ini bukan untuk nyanteri wong, berarti kamu masih level ini, bukan untuk cermin kita, cermin orang yang tahu itu. Oh berarti saya pada level masih awam ternyata, maka perlu ditingkatkan jadi lebih khusus, menjadi level khusus. Loh kok saya kok kayak khusus ya, kita yang masuk puasa pirang-pirang tahun, beberapa tahun masuk levelnya sama lah levelnya. Oh ini kan lagi kan mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan umur. Bahkan para ulama itu memahami nih, kalau kita ingin puasa kita meningkat, itu anggap ini puasa yang terakhir. Barangkali ini puasa terakhir, maka masa di level yang bawah maka harus lebih tinggi lagi. Misalnya contohnya tadi ya, jadi itu dari hadis gitu, jadi ada dasarnya. Tadi malam ya tak kalau zur walaman bihi, hadis dasarnya ini. Ada hadis lain tadi pernah mengatakan kamin soimin laisalahu min syami ilal suwa. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan makna puasa kecuali lapar dan dahaga. Itu juga menjadi loh, Nabi pernah mengatakan ini, berarti kemudian setelah itu diterjemahkan dalam bentuk itu ya. Nah ya, Rahma ya. Iya Pak. Bisa atau ada lagi? Kita simak dulu aja. Istirahat sebentar untuk mendengarkan kumandang azan dulu ya. Iya. Kita
kita lanjutkan ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tingkatan itu dari dasarnya itu betul-betul dari pemahaman ulama terhadap Al-Quran dan hadis. Misalnya tadi tentang hadis, selain tadi hadis tentang alam yadak itu barang siapa yang puasa tadi meninggalkan maka Allah tidak butuh puasa. Dan ada lagi hadisnya berapa banyak kamin soimin lain salahu min siyami ilal subar. Berapa banyak kamu ketahui wahai sahabat, lain salahu min siyami, tapi orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan nah, ini kan berarti puasanya level apa? Level umum. Level umum. Jadi misalnya dia puasa sah sih puasanya, tapi tadi masih ngomong kotor, masih melakukan perbuatan maksiat, masih mempunyai pikiran yang jelek, masih apa itu berbuat aniaya. Ini ya jadi dasar. Jadi itu ya. Iya. Nah ya paham ya. Jadi dasarnya dari Al-Quran. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari Tanaya. Ditanya, Pak, gimana kalau puasa tidur? Kan ada itu cerita puasa yang tidur, ada puasa orang juga banyak ini Iya. Apalagi daripada berbuat jelek. Lah ini tadi kaitannya juga dengan tingkatan-tingkatan, Mbak. Tingkatan-tingkatan. Nah, tingkatan orang yang awam ya, tingkatan puasa umum yo, atau tingkatan puasa yang masih bawah itu, ya daripada berbuat jelek tidur, tidak apa-apa. Mending malah ya. Kita kok malah ada kondisi di lingkungan atau kondisi di apa ya, di tempat kita tidak bisa mengendalikan, malah justru kita berbuat dosa maksiat atau malah hal yang membatalkan puasa. Jadi malah ono koncone ngajak nongkrong duduk mangan iya banyak. Wes sorry aku turu wae ya, aku Iya. malah ya tidak apa-apa. Ini pada kondisi tertentu seperti itu. Atau kondisi kok ora iso menganu, kalau nggak tidur malah berbuat maksiat ya nggak apa-apa malah tidur. Tapi itu kan levelnya berarti masih bawah. Harapannya itu kan kita puasa itu ya orang kok terus pasif tidur. Tapi kan tingkatannya kita tadi bisa memberi inspirasi, membuat kegiatan-kegiatan yang justru punya manfaat dan apalagi bulan puasa kan bisa menambahkan ditingkatkan apanya, kemudian tadi ya memberikan manfaat inspirasi yang baik. Maka kita justru apalagi bisa beramal, memberi manfaat ke orang, melakukan kegiatan-kegiatan produktif dan bermakna, itu kan malah justru lebih utama. Jadi kalau pada kondisi ingin kita meningkat, itu harapannya kita bisa menggunakan setiap waktu pada waktu puasa itu dengan perbuatan tidak hanya tidur. Nah, tidur itu kan kemanfaatannya kan kita minimal, meskipun ya daripada maksiat tidur loh. Tapi dibandingkan daripada tadarus, daripada sholat, daripada amal soleh yang lain, daripada belajar, poso kan cemerlang tuh pikirannya. Daripada tidur kan belajar ya, itu malah lebih utama. Karena kadang-kadang kalau kita bangun tidur itu kan malah kadang-kadang berasa laparnya berasa. Justru yang saya maaf ya. Iya, Bu. Apalagi puasanya tidurnya habis subuh. Iya, soalnya anak-anak sekarang ini kan lagi hobi nge-game Ustaz. Apalagi sekarang banyak WFH. Iya. Itu memang kita harus bisa manage diri kita, terutama anak-anak. Jadi membuat jadwal yang betul-betul produktif selama puasa. Jadi orang terus tidur, sahur, baru itu tidur ya bangun dari tidur, sahur tidur lagi, orang nggak sholat subuh, orang hilang, terus kok tangi tidak melakukan amal tidur lagi. Itu namanya karena justru tidak punya makna yang baik dan sebenarnya malah kurang baik ya. Dan kualitasnya kesehatan psikologi kita itu tidur itu malah kurang baik. Karena kalau bangun tidur itu kan kalau kita biasanya ya yang sudah terjadi kan kadang malah badannya lemas, apalagi subuh itu malah lemas, malah pusing. Iya, tidur pusing. Pengalaman kita kan malah tidur sebentar nggak apa ya. Kalau sebentar nggak apa-apa memang. Tapi makanya kalau Nabi itu mengajarkan tidur siang itu ada namanya qailulah. Dan itu terbukti secara medis, secara psikis ya.
tidur siang itu malah produktif tapi sebentar, jangan lebih dari 2 jam. Wow, nggak jam-jaman Bu. Tidur siang itu 10 maksimal menit 10 saja, menit, ya kira-kira 10 menit. Jadi, antara setelah tidur, sebelum tidur atau setelah tidur itu 10 menit. Malah bisa itu malah ngurler itu aja, tapi malah itu Kalau justru yang tidur yang produktif malah seperti itu. Kan kadang biasanya kalau siang-siang habis zuhur itu tidur nih, terus kadang kalau sesudah asar atau sebelum waktunya asar tuh kita bangun tuh malah rasanya kan tambah lemes ya Tat ya. Iya. Memang kan terbukti kalau secara medis itu tidur siang itu terlalu banyak itu nggak baik. Baik. Padahal kalau misalnya mau dibuat untuk tadarusan, terus kajian-kajian agama yang lain yang banyak pahala atau bantu ibu di rumah buat bantu ibu belajar bersih-bersih rumah. Itu nggak terasa waktu malah tahu-tahu asar dan lebih produktif. Apalagi kita niati ibadah, pahalanya. Meskipun tidak hanya ibadah mahdoh ya. Terus itu jelas. Tapi misalnya bantu ibu. Itu kan lebih kita niati ibadah bantu ibu. Belit ada yang atau cukup waktunya? Tambahkan. Saya mau silakan. Sebentar lagi. Ya. Bolehkah kita ketika berpuasa kita mengonsumsi atau makan terlalu banyak ketika kayak berbuka itu loh Ustaz? Kalau kita makan terlalu banyak itu boleh baik apa enggak? Nah kalau kebanyakan ya. Biasanya kan ada yang kayak waduh ini aku makan ini cimpung ya. Iya. Jadi bus gitu ya. Mumpung pas buka halal. Mumpung boleh. Iya. Rahma ya. Iya. Lanjut. Tanaya. Kalau bantu ibu masak itu kan pasti kadang kayak ibu tuh nyobain makanannya ya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Cicipin ya. Ketelan bilangnya enggak ketelan ya. Kurang tahu lagi. Ya biar Ustaz. Iya, terima kasih. Ya, pertama dari Rahma tadi Mbak Rahma, ada pertanyaan yang bagus tadi. Bagaimana kalau puasa kita berbuka makan atau mengkonsumsi buka itu berlebihan? Ini termasuk bagaimana kita memiliki adab dan memahami adab di dalam berbuka, berpuasa dan lain sebagainya. Salah satu adab yang dicontohkan langsung Nabi Muhammad itu memang berbuka, sahur dan melakukan berbuka itu kan adabnya mempercepat buka. Jadi ada istilahnya takjil. Takjil itu sebenarnya istilahnya mempercepat. Takjil itu mempercepat. Takjil itu. Istilahnya takjil itu termasuk sunnah dalam buka. Mengawalkan buka itu namanya takjil atau mempercepat buka. Bukan mempercepat makannya ya. Maghrib datang itu langsung. Semuanya Nah, pokoknya yang penting membatalkan. Tidak harus tidak harus langsung makan banyak, tapi yang penting batalkan. Paling tidak kayak minum air putih. Nah, itu sunnah memang. Nah, kemudian adab selanjutnya ketika buka itu adalah tidak terlalu banyak memang. Dan ini adab yang Nabi itu kalau buka kan minum air putih sama kurma aja. Kurmanya katanya emang 3 nih Ustaz. Kurma 3 buah kurma. Setelah itu baru kemudian makan yang lain dan ternyata itu sesuai dengan istilahnya ya secara medis ya kan. Jadi sesungguhnya agama itu sesuai dengan medis. Adab-adab dalam agama itu sesuai. Karena itu juga akan berakibat sebenarnya kalau makan sedikit itu sudah sebenarnya kita sudah kembali pulih. Tapi kadang itu kita itu punya nafsu makan itu yang kemudian pengen nambah mumpung untuk kebutuhan letih, kebutuhan lapar, kebutuhan haus itu sudah benar minum minum kolak sedikit sambil minum kurma. Kadang kalau perut masih kosong tahu-tahu diisi segitu over kan malah jadi sakit. Karena itu boleh sih boleh, tetapi kalau makan banyak itu tidak afdol, tidak merupakan adab yang dianjurkan dalam Islam. Tapi itu boleh aja.
Atau ada orang yang gini kebiasaan langsung makan nasi. Iya. Itu karena kebiasaan ya. Kebiasaan kan kadang kan gimana ya, tapi meskipun harus di manage ya, tapi sudah mantap ya, misalnya meskipun nasinya nggak harus banyak ya. Berarti boleh Aku nek ora buka langsung nasi ketok piye. Tidak apa-apa. Iya. Iya, tidak harus. Jadi intinya boleh, tapi tetap kalau bisa kita meniru sunnah Nabi, meniru adab yang diajarkan, dan kita harus banyak belajar ya. Iya. Nah, buka puasa, misalnya sahur diakhirkan, takjil diawalkan, itu termasuk. Kemudian selanjutnya itu pertanyaan dari Tanaya. Ini memang kita anu ya Bu ya. Syutingnya ini ketika apa? Duhur ya. Iya. Tidak apa ya guys. Ini bukan adzan asar, adzan maghrib. Jadi tidak disegerakan untuk berbuka puasa. Iya. Tidak harus segera takjil. Ada namanya takjil, kayaknya takjil itu dulu kan ada istilah PTT ya. PPT, para pencari Tuhan. Oh iya. Dulu pas mahasiswa, pas ngekos itu juga ada PPT. Iya. Pas mahasiswa PPT namanya para pencari takjil. Enggak ke apa itu? Saya gampang-gampang, saya murah-murah, saya gratis-gratis ya. Ke masjid, kalau nggak ke tempatnya. Oh iya. Iya. Nggak ada. Oh iya. Itu yang takjil tadi ya. Takjil harus kita utamakan sesuai dengan ajaran Nabi, dan insya Allah ketika kita melaksanakan itu untuk badan kita malah lebih enak, puasa kita lebih produktif. Dan pertanyaan selanjutnya dari Tanaya, bagaimana kalau mencicipi makanan? Memang ada dalam masyarakat itu orang mencicipi, ya sebenarnya mencicipi itu kan tidak makan ya. Iya. Ya ada yang pendapat yang sekedar mencicipi tidak apa-apa, tetapi sebenarnya nek dalam ajaran agama itu ada istilah ikhtiyat itu berhati-hati. Jadi nek selama itu memang bukan hal yang sangat mendesak penting gitu, mencicipi itu loh, misalnya sudah bisa Dilihat. diprediksi nek makan semene iki uyahe iki kita wis pas. Iya. Bulannya wis pas, puasa ya nggak usah. Saya terus kok terus kadung ngicipi lho. Kok saya khawatir ini malah kesempatan. Lo kok telan Iya. lagi puasaku. Cicipi bisa, nah cicipi nah. Cicipi ini bilang beberapa kali malah. Jadinya malah bukan berpuasa yang bener, malah jadinya malah tidak dapat apa-apa. Iya. Nek bisa, kalau bisa selama masih sudah bisa kita siasati dan kita prediksi itu bisa kita lakukan tanpa mencicipi, maka masanya tidak usah. Nanti kalau pas berbuka puasa kan kita bisa mencicipi lagi. Ini bagian dari ikhtiyat ya dalam beragama itu, berhati-hati agar ibadah kita itu semakin tidak hanya pada tataran tadi tingkatan minimal. Iya. Harapannya kan kita beribadah itu terus meningkat menjadi ibadah yang senantiasa maksimal optimal. Bagaimana? Sudah bisa Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah. Ustaz, ada yang mau disampaikan Ustaz untuk anak-anak dari kajian hari ini? Untuk Sudah selesai, ini tinggal penutup, Ya. tinggal penutup ya, tinggal kesimpulan ya. Ibu biar bisa Nana, menambah bekal mereka juga dalam menjalankan ibadah puasanya atau di kehidupan sehari-hari mereka, Ustaz ya. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin menyimpulkan saja ya dari kesimpulan ngobrol kita. Ya. Podcast ini baru tren podcast. Jadi tentang tema kita yaitu tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa. Jadi memang tingkatan-tingkatan ini dibuat oleh para ulama yaitu untuk menjadi semacam ilustrasi, gambaran, inspirasi bagi kita orang yang berpuasa itu untuk menjadi cerminan kita. Sekali lagi bukan untuk meneropong. Jadi agama itu memang ada dua, satu itu untuk meneropong atau untuk cermin. Ini itu untuk cermin kita bahwa kita itu orang yang berpuasa itu harus mengaca kita itu sebenarnya sampai mana puasa kita, introspeksi. Betul sekali. Kita itu sampai puasanya yang mana, maksud puasa berkali-kali, bertahun-tahun tidak meningkat. Nah, harapannya dengan kita mempelajari tingkatan-tingkatan makom, istilahnya makom atau level puasa ini, kita terus betul-betul bisa meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, tidak hanya pada satu tingkatan,
tapi terus tidak hanya pada level awam yang somul khusus, tapi bisa meningkat kepada somul tidak somul umum ya. Saya bisa meningkat ke somul khusus. Ya, tadi tidak hanya membatalkan ya puasa dari yang membatalkan, tidak hanya dari yang membatalkan puasa, tapi kita juga bisa meningkat dari puasa kepada puasa yang memuasakan hal-hal yang merupakan perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Mulai dari panca indera seluruh kita lupa dari maksiat. Nek kalau bisa itu sudah bisa, itu harapannya kita juga bisa meningkat lagi pada level somu khusus, yang puasanya orang istimewa, yang betul menjadikan puasa itu menjadi sarana inspirasi untuk berbuat baik. Dan puncak kebaikan itu sebenarnya kan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana memang tujuan puasa itu dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anak mungkin sudah pernah la'allakum tattaqun, agar kita pada level menjadi orang yang mulia, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, yaitu orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada kesempatan kali ini, kajian santai ya. Meskipun santai tapi ada maknanya, memberi inspirasi, memberi manfaat pada saya pribadi, teman-teman, adik-adik dan bu anak, lebih juga memberi manfaat kepada hadirin. Alhamdulillah. Jadi saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian acara podcast hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak bisa tetap menjalankan ibadah puasa sesuai dengan yang sudah diterangkan oleh Ustadz Rifai atau Ustadz Furqan yang kemarin. Semoga bisa menjadikan ladang amal ibadah kita di kehidupan sehari-hari, baik sekarang maupun yang akan datang. Sekiranya semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.